Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Kang Dayat yang berjudul Suami dan Adikku yang Menghancurkanku. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Bahagia, kata yang semua orang menambahkannya, bahkan berusaha untuk mendapatkannya. Namun terkadang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu, walau dalam arti yang paling sederhana. Terkadang jauh pula kenyataan dari yang diharapkan. Berharap bahagia, justru yang datang adalah duka. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Jika berbicara takdir, maka satu-satunya cara hanya berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua Dialah yang menentukan dalam hidup ini. Manusia hanya berusaha. Sinar mentari pagi yang mulai memancarkan sinar yang cerah dan indah khas pedesaan. Burung-burung mulai berkicau seakan menyambut datangnya hari ini. Demikian juga dengan penduduk desa yang mayoritas sebagai petani mulai beriringan pergi ke kebun untuk bertani, bercocok tanam di kebun untuk menyambung hidup sehari-hari. Demikian juga dengan Mas Trisno dan Bahar Tinem. Keluarga kecil yang belum juga dikaruniai buah hati itu terlihat begitu mesra. Berangkat berdua dengan menggunakan sepeda ontel. "Dek, ayo berangkat, nanti kesiangan." Mas Trisno mengajak untuk segera berangkat kepada istrinya. "Iya mas, ini juga sudah siap kok," jawab Bahar Tinem. Lalu mereka pun berdua berangkat menuju kebun. Di perjalanan menuju kebun mereka mengobrol dan sesekali diselingi candaan-candaan yang tentunya membuat hati mereka begitu damai dan bahagia. Cahaya mentari siang itu sudah tepat berada di atas kepala. Panasnya mentari pun terasa menyengat. Mas Trisno pun menghampiri Bahar Tinem yang sedang menyirami padi. "Dek, sepertinya udah siang nih, istirahat dulu yuk," ajak Mas Trisno kepada istrinya untuk istirahat dan makan siang. "Iya mas, sebentar lagi ya, sedikit lagi nih," jawabnya. "Udahlah, nanti kita lanjutkan lagi, aku lapar nih," ucap Mas Trisno yang sudah lapar, seraya menepuk perutnya. "Oh, mas sudah lapar toh, ayolah kalau gitu," jawab Bahar Tinem. Lalu mereka pergi ke gubuk yang mereka buat di kebunnya itu. Selesai makan siang, mereka berdua istirahat sambil ngobrol ringan, hingga akhirnya membahas masalah momongan yang mereka dambakan. "Dek, andaikan dulu kamu gak keguguran, mungkin sekarang anak kita sudah berumur 3 tahun ya," Mas Trisno memulai cerita. Bahar Tinem terlihat menarik napas berat. Terlihat di raut wajahnya, ia begitu bersedih mendengar ucapan suaminya, mengenang kembali hal yang menyakitkan yang pernah ia alami. "Iya mas, maafkan aku ya mas, aku gak bisa menjaga anak kita," ucap Bahar Tinem dengan nada penuh sesak. "Bahkan aku tidak akan pernah lagi bisa memberimu anak." Terdengar dari suaranya parau, menandakan ia mulai menangis. "Sekarang aku pasrah mas, jika memang mas masih ingin menikah lagi, tapi jangan sakiti aku ya mas. Aku rela kok mas ditinggalkan, karena aku sadar aku ini perempuan yang tidak sempurna." Ucapan Bahar Tinem sungguh menyayat hati. Sesaat Mas Trisno hanya diam tertunduk mendengar ucapan istrinya. "Sudahlah Di, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku menyayangimu Di," Mas Trisno meyakinkan hati istrinya sambil memeluk penuh kasih sayang. Bahar Tinem tersenyum getir karena di dalam hatinya ia tahu bahwa suatu saat nanti semua itu akan terjadi. Bahar Tinem nemu paham bahwa semua pria yang menikah pastilah menginginkan keturunan, sementara ia tidak bisa lagi memberikan keturunan. Ketika keguguran beberapa tahun yang lalu, dengan terpaksa rahimnya harus disterilkan, karena jika tidak akan membahayakan dirinya. Hari demi hari terus berlalu, sedemikian mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Mas Trisno dan juga Bahar Tinem. Namun mereka tetap hidup bahagia, walau harapan untuk mendapatkan buah hati
Perkawinan mereka telah penuh, namun mungkin untuk mengisi kekosongan hati atau memang sudah tabiat Mas Trisno. Akhir-akhir ini Mas Trisno punya kebiasaan atau hobi berjudi, sehingga sering waktunya habis hanya untuk berjudi. Mas Trisno hampir setiap malam selalu pulang larut, bahkan hingga subuh hari. Jika ditegur oleh Mbah Hartinem, namun selalu saja marah dan langsung tidur hingga siang hari. Mbah Hartinem sering menangis dengan perubahan sikap dan perilaku suaminya. Hari demi hari, sikap Mas Trisno semakin parah, tidak mau lagi ke kebun atau bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, kebutuhan rumah tangganya semakin kacau, hingga untuk makan saja sudah tidak ada lagi beras. Sampai kapan Mas seperti ini? Kalau Mas gak mau bekerja, lalu kita mau makan apa Mas? Suatu hari baru bangun tidur dengan lembut, dengan sangat hati-hati, Mbah Hartinem mencoba berbicara kepada suaminya yang saat itu tengah duduk di bangku panjang di teras rumahnya. Ia mendengar ucapan istrinya. Mas Trisno menatap tajam istrinya yang tengah duduk di sampingnya, lalu berkata dengan kata sedikit ditekan, "Kenapa? Kamu keberatan aku gak kerja? Kalau aku gak kerja, kamu kan bisa kerja. Untuk apa aku kerja? Hanya untuk memberi makan perempuan yang tidak bisa beranak." Astagfirullahaladzim. Trisno berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah sambil membanting pintu dengan keras, bagai disambar petir di siang hari. Hartinem mendengar ucapan suami yang sangat ia ingat dan ia cintai. Hartinem hanya bisa menangis merasakan pedihnya hati karena ucapan suaminya. "Gusti Allah, ampuni hamba-Mu ini, berikanlah kekuatan saat ini." Tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan selain menangis serta memohon kekuatan kepadanya. Selain hari-hari demi hari terus berjalan, sikap Trisno semakin tidak peduli kepada istrinya. Untuk mengisi perutnya, Hartinem terpaksa harus bekerja jadi buruh harian lepas di perkebunan yang ada di sekitar desanya. Mbah Hartinem tetap berusaha untuk tetap sabar dan tegar menghadapi sikap suaminya. Namun Mbah Hartinem tetaplah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Hingga suatu sore ia main ke rumah tetangganya yang tepat di depan rumahnya, hanya sekedar mengobrol-ngobrol untuk mengurangi kesepiannya. "Assalamualaikum, Mi, Umi." Mbah Hartinem memanggil-manggil tetangganya yang biasa warga sekitar memanggil beliau dengan sebutan Umi. Umi adalah istri seorang ustadz dan tokoh masyarakat yang dituakan di desa itu. "Waalaikumsalam. Umi di belakang rumah, masuklah," saut Umi yang memberitahu keberadaannya dan mempersilahkan masuk karena pintu rumahnya tidak dikunci. Lalu Hartinem pun masuk. "Oh, kamu Tona, ada apa? Baru pulang kerja ya?" tanya Umi yang saat itu tengah memotong sayur kacang panjang hendak memasak. Enggak apa-apa Mi, cuma main aja, di rumah lagi suntuk," jawab Mbah Hartinem sambil tertawa ringan. "Oh iya, aku mau cerita dulu, tapi Umi janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya," sambung Hartinem. Mendengar ucapan Mbah Hartinem, Umi pun sejenak menghentikan kegiatannya yang sedang memotong sayur, lalu mengangkat wajahnya menatap wajah Hartinem, lalu berkata, "Loh, cerita panas kok pakai rahasia-rahasiaan segala?" tanya Umi dengan tatapan serius ke Mbah Hartinem. Beberapa tatapan serta pertanyaan Umi, Mbah Hartinem pun menunduk dan tiba-tiba menangis terseduh. Sontak melihat sikap Hartinem membuat Umi terkejut, takut kalau ada kata yang salah ucap, hingga membuat tetangganya itu menangis. "Loh, kenapa? Kamu gak ada apa?" Umi berdiri dan mendekati Mbah Hartinem, lalu direngkuhnya tubuh Mbah Hartinem. Namun seraya berkata, Udah, jangan nangis. Ayo sini, kita duduk di belakang ya, biar enak." Lalu Umi menggandengnya, membawanya duduk di belakang rumah yang terdapat kursi kayu di bawah pohon jambu air.
Sekarang ceritakanlah, ada apa? Setelah duduk di bangku itu dan mulai bertanya dengan masih menyisakan isak tangis, Mbak Hartinem mulai bercerita. Begini Mi, akhir-akhir ini suamiku gak peduli lagi padaku. Bahkan kata-katanya kasar dan menyakitkan hatiku Mi. Dia tega berkata padaku, untuk apa capek-capek cari makan kalau hanya untuk kasih makan perempuan yang gak bisa beranak seperti aku Mi. Sakit hatiku Mi. Tutup cerita Mbak Hartinem yang diakhiri tangisannya. Umi pun memperlakukan dan mendengarkan keluh kesah Mbak Hartinem. Tentu saja membuat Umi terkejut dan turut prihatin. Astagfirullah, kenapa suamimu jadi seperti itu nak? Yang sabar ya nak, ujar Umi sambil berusaha menenangkan. Mbak Hartinem tahun 1993 di waktu sore selepas waktu sholat asar. Warga desa biasanya menggunakan waktu yang sedikit itu dengan bersih-bersih halaman atau hanya duduk di depan rumah sambil ngobrol bersama keluarga, bersama tetangga, terasa begitu damai dengan keakraban sesama warga. Anak-anak bermain di halaman rumah dengan canda tawa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Yalah, Hartini, kok tumben kesini? Terlihat Mbak Hartinem yang tengah duduk santai di depan rumah Umi. Di depan rumahnya ada dua anak gadis kecil yang datang. Itu ternyata adalah adiknya Mbak Hartinem, Hartinah dan juga Hartini. Hartinah adalah di bawahnya dan Hartini adik bungsunya. Hartinah saat itu usianya 14 tahun, sedangkan Hartini berusia 12 tahun. Mbak di sini Londo, ucap Hartini yang saat itu memanggil adik-adiknya untuk sedang di depan rumah Umi. Lalu kedua adiknya itu menghampirinya. Tumben kesini, ada apa Dik? Setelah bersalaman, Mbak Hartinem pun menanyakan maksud kedatangan kedua adiknya itu. Bapak nyuruh Hartini nemani Mbak, katanya kasihan buat di sini sendiri, jawab Hartini. Singkat cerita, kini Hartinem pun tidak merasa kesepian lagi, walaupun suaminya jarang di rumah. Karena sekarang ada Hartini menemaninya. Hartini saat itu masih sekolah kelas 5 SD, namun secara fisik terlihat bongsor dan agak gemukan. Terkadang orang lain melihatnya tidak seperti anak masih kelas 5 SD. Tak terasa, waktu terus berlalu. Hartini pun kini telah menginjak kelas 6 dan usianya sudah 13 tahun. Mbak Hartinem pun sudah terbiasa dengan sikap dan perilaku Trisno yang berubah drastis. Tidak seperti ketika baru menikah. Mbak Hartinem pun namun sudah terbiasa banting tulang sendiri, mencari nafkah, berangkat pagi pulang sore bekerja, jadi buruh di perkebunan sawit. Sepulang bekerja, Mbak Hartinem tidak bisa langsung mandi dan istirahat, melainkan harus memasak dan menyiapkan buat makan suami dan adiknya. Satu sore ketika Mbak Hartinem sedang sibuk memasak di dapur, tiba-tiba saja ada yang menyapa dari belakangnya, yang ketika itu berarti Mbak Hartinem sedang menghadap ke tungku. Masak opo Dek? Mbak Hartinem tidak langsung menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata itu adalah suaminya. Dia tidak langsung menjawab, dia tertegun bukan karena terkejut, tapi dia merasa heran dengan sikap suaminya saat itu. Ia nyaris lupa kapan terakhir mendengar panggilan itu dari suaminya. Ada rasa rindu dengan situasi penuh kasih sayang seperti dulu-dulu. Kenapa toh? Kok malah melamun? Kembali Mas Trisno menegur Mbak Hartinem. Oh, yang saat itu tidak menjawab pertanyaannya, malah termenung dengan tatapan kosong. Mbak Hartinem saat itu berkesiap dan menjawab dengan sikap dan sambil tersenyum hambar. Iya Mas, kenapa Mas? Jawabnya. Adik masak apa? Trisno mengulang pertanyaan sambil tersenyum lembut. Ini Mas, aku lagi masak sayur lodeh. Jawabnya terlihat sedikit gugup. Mas sudah lapar ya? Bentar lagi juga ini udah masak kok, ujar Hartinem. Ya udah,
Mas mandi dulu ya, ujar Tisno lalu pergi ke kamar mandi yang ada di belakang dapur. Iya mas, jawab Bahartinem sambil melanjutkan masak. Baru saja Bahartinem terus kepikiran dengan kejadian barusan. Pada tahun 1994, jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Siang itu mentari begitu terik memancarkan sinarnya walaupun sudah menjelang sore. Banyak penduduk saat itu tengah istirahat siang setelah beraktivitas bekerja di kebun. Ya Allah, lebih baik cabut saja nyawaku ini. Aku sudah tidak sanggup lagi, ya Allah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan histeris. Seiring dengan tangisan histeris itu, terdengar pula oleh tangisan bayi. Sontak para tetangga keluar rumah mencari sumber suara itu. Astagfirullah nak, kenapa kamu ini? Terlihat Umi tetangga depan rumah Bahartinem lari dengan terpogoh-pogoh. Berlari mendekati Bahartinem yang tengah menjerit, menangis sambil berguling-guling di halaman rumahnya. Mi, tolong aku Mi, tolong aku, ucap Bahartinem sambil menangis dan memeluk Umi. Iya nak, kamu kenapa? Tanya Umi lagi. Itu Mi, jawab Bahartinem dengan masih menangis pilu, menuju ke dalam rumahnya yang saat itu terdengar suara tangisan bayi. Itu Mi, Hartini melahirkan Mi, ujar Bahartinem seraya menangis histeris. Mendengar ucapan Hartinem, Umi pun sontak dibuat terkejut. Astagfirullah, yang benar nak, jawab Umi rasa tak percaya. Ayo Mi lihat Mi, kalau Umi tidak percaya. Lalu Bahartinem bangkit berdiri dan menarik tangan Umi. Dibawa masuk ke dalam rumahnya. Di kamar terlihat Hartini terbaring lemah sambil menangis. Kedua telapak tangannya menutupi mukanya dengan posisi kedua paha terbuka lebar. Terlihat di bawah, selangkangannya berbaring pula sosok bayi merah yang masih berlumuran darah. Nipas serta tali ari-ari masih berurai. Bayi itu terlihat menangis. Ya Allah, kok bisa begini nak? Umi terbelalak menyaksikan itu semua. Bukan terkejut melihat seorang perempuan melahirkan. Namun karena perempuan itu masih di bawah umur serta berstatus masih gadis. Hartini, ngomong sama aku, siapa yang melakukan ini padamu? Teriak Bahartinem kepada Hartini yang saat itu masih diam dan menangis. Tega ya kamu sama aku, kau buat malu keluarga, sambung Bahartinem. Kalau kamu gak mau ngomong, biar aku mati saja sekalian, biar kamu puas, ucap Bahartinem seraya melangkah ke dapur mengambil sebilah pisau belati. Lalu ia kembali ke kamar Hartini. Lihat ini Hartini, saat ini aku akan mati di hadapanmu, ujar Hartinem seraya mengangkat bilah pisau itu yang siap dihujankan ke perutnya. Beruntungnya Umi terlebih dulu mencegah Bahartinem. Astagfirullah nak, jangan kamu lakukan itu nak. Umi berusaha menarik tangan Bahartinem. Bertepatan tiba-tiba tetangga berdatangan. Pak, tolongin ini, jangan diam saja, teriak Umi panik. Lepaskan, lepaskan, teriak Bahartinem meronta. Yang terus karena kedua tangannya dipegang oleh Pak Selamat dan juga Pak Sudin. Sudah toh, sudah, sing sabar toh, ucap Pak Sudin berusaha menenangkan keponakannya itu. Ternyata Pak Sudin adalah badainya Bahartinem dan juga Hartini. Hartini yang melihat Bahartinem hendak bunuh diri karena perbuatannya, ia bangkit dari baringnya dan berusaha untuk duduk karena memang tubuhnya masih lemah selepas melahirkan. Terlihat kesulitan, ia menangis terseduh dan masih membiarkan jabang bayinya tergeletak di atas dipan tanpa kasur begitu saja. Ya Allah, sore itu situasi warga desa jadi gempar. Desas-desus cerita cepat berkembang dari mulut ke mulut. Seorang anak gadis belia bahkan di bawah umur melahirkan tanpa seorang suami. Singkat cerita, Hartini dan jabang bayinya sudah diurus oleh dukun bayi yang ada di desa itu.
Ini berarti namun sudah mulai tenang. Namun dari raut wajahnya begitu menyimpan beban duka yang berat. Hampir semua warga tetangga berkumpul di halaman rumahnya, terutama Pak RT dan juga Pak RW, serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat juga ada di sana. Namun sedari tadi tidak terlihat keberadaannya Tresno. Tibalah saatnya untuk menginterogasi Hartini, untuk menanyakan siapa sebenarnya laki-laki yang telah menodainya hingga hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, Pak RT dan Pak RW serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat yang bertindak untuk mencari tahu. Selebihnya warga menunggu di depan rumah. Hartini, sekarang kasih tahu jujur kepada kami, siapa laki-laki yang menghamilimu? Tanya Pak Ustadz. Ayo bicara Hartini, tanya Pak RT menyambung dengan nada keras karena kesal melihat Hartini yang sedari tadi hanya diam dan menangis saja. Sambil menangis terisak dan terbata-bata, Hartini mulai berkata, Mas Trisno Pak. Sontak semua yang ada di ruangan itu terkejut. Astagfirullahaladzim. Terlihat wajah Pak RT mengeras. Tanda ia emosi. Terus terang saja Pak RT emosi. Selain di wilayahnya, warganya ada yang berbuat nista. Hartinem dan Hartini adalah keponakannya. Kurang ajar kau Tresno, ucap Pak RT geram. Terlihat tangan kanannya mengepal hingga terdengar gemeretak. Kamu pun sama saja, tega kamu menyakiti hati mbahmu sendiri, ha? Ucambung Pak RT kepada Hartini. Hartini hanya tertunduk menangis. Aku dipaksa Pade, jawab Hartini, menjawab dalam isak tangisnya. Dipaksa gimana, ha? Kamu kok dipaksa? Bodoh sekali kamu ini, ha? Berkali-kali Pak RT bertanya dan memaki Hartini. Mas Tresno mengancam aku, Pak D. Aku mbak tahu Mas Tresno menceraikan Pak Hartinem. Mendengar pengakuan Hartini yang mengatakan semua itu terjadi karena diancam, warga yang sebagian mendengar dari jendela mengintip sontak heboh dan marah. Kurang ajar, ini tidak bisa dibiarkan. Riuh suara warga di luar, merasa emosi dengan perbuatan bejat yang dilakukan Trisno. Kembali ke Hartinem yang begitu mendengar pengakuan dari Hartini. Seketika ia menjerit histeris. Ya Allah, Gusti Allah, kenapa kau tega pada aku ya Allah? Hartinem menangis pilu hingga bergulingan di lantai. Tubuhnya kejang-kejang layaknya seperti orang kesurupan akibat menanggung derita batin yang tidak terkira. Lalu ia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, pada malam harinya, pada Isya, warga tetangga berkumpul di rumah Pak Hartinem. Di rumah itu sudah berada Pak RT dan Pak RW, juga tokoh masyarakat. Trisno tengah duduk pula di rumah itu. Terlihat wajah Trisno babak belur dan berwarna biru. Entah kenapa, mungkin saja jadi pelampiasan amarah warga akibat perbuatan yang dilakukannya. Orang tua Pak Hartinem pun sudah berkumpul di sana. Setelah musyawarah, akhirnya masyarakat beserta peraturan desa memutuskan menikahkan Hartini dengan Trisno. Namun terlebih dulu harus ditalak istri pertamanya, yaitu Pak Hartinem. Karena secara hukum agama tidak dibenarkan seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang sedara atau kakak beradik kandung. Walau dengan berat hati, Hartinem harus menerima kenyataan pahit ini, sehingga cerita musyawarah dan permasalahan itu selesai. Akhirnya bertindak Hartinem yang mengalah serta memilih keluar dari rumahnya, merelakan semua kebahagiaannya demi Trisno dan adik kandungnya. Pasca perceraian itu, Pak Hartinem dalam kesehariannya banyak berdiam diri. Pak Hartinem pun saat itu tinggal dengan Pak Dennya, yaitu Pak Saludin. Untuk membiayai hidupnya, ia bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Hari demi hari, tubuh Pak Hartinem semakin kurus. Pak Hartinem menjadi sosok yang pendiam, berbicaranya seperlunya saja, tidak seperti biasanya, yang selalu riang. Sepulang bekerja dari perkebunan, Pak Hartinem duduk di bawah pohon jambu di depan rumah Pak D. Sudin. Di bawah pohon jambu itu
Ada sebuah bangku kayu yang memang dibuat untuk bersantai. Bahar duduk bersantai di sana, mungkin hanya untuk melepas rasa penat sejenak setelah keseharian bekerja. Terlihat dari raut wajahnya begitu lelah, tatapan matanya sayu dan kosong, memandang jauh menerawang entah kemana. Ya, sekuat apapun, ya pasti tidaklah mudah untuk menghapus goresan luka yang mendalam di hatinya. Tanpa ia sadari, butir bening keluar dari sudut matanya, membasahi pipinya. Sudah Londo, wis gak usah dipikirin, entar yang ada malah jadi penyakit. Tiba-tiba Bahar dikejutkan oleh kehadiran budenya yang tanpa ia sadari sudah duduk di sampingnya. Bude, Bahar memalingkan wajah. Kebetulan budenya duduk di sampingnya. Bahar tersenyum hambar, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata, aku tidak menyalahkan Hartini dan juga Mas Trisno, Bude. Aku cuma merasa, mengapa nasibku begini ya, Bude? Terlihat air matanya Hartini, namun semakin deras membasahi pipinya. Bahunya bergetar menahan gejolak hati yang mendalam. Bude paham, Du, bagaimana perasaanmu saat ini. Tapi Bude gak mau kamu terus meratapinya. Bude takut nanti kamu sakit, ujar Bude menimpali ucapan Hartini. Dengan penuh kesabaran sambil membelai rambut keponakannya dengan lembut, penuh kasih sayang. Hartini hanya diam, tidak menanggapi ucapan budenya. Ia hanya terduduk dan tertunduk dengan isak tangis yang begitu sedih. Sebulan kemudian dikabarkan Hartini sakit keras. Banyak tetangga secara bergantian menjenguknya sebagai bentuk solidaritas. Para warga bahkan merasa solidaritas itu warga setempat berarti Hartini pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk berobat. Namun seminggu Hartini di rumah sakit tidak ada perubahan dan pihak rumah sakit saat itu menganjurkan pihak keluarga agar Hartini dibawa pulang saja. Walau saat itu kondisi Hartini belum sehat, bahkan masih seperti semula. Sekembalinya dari rumah sakit, kondisi Hartini semakin memprihatinkan. Walau masih bisa berbicara, namun sudah tidak mau makan dan minum. Hartini pun hanya bisa beberapa sendok saja, hingga pihak keluarga sudah mulai pasrah. Suatu hari Pade Sudin mendatangi rumah Pak Ustadz, sekaligus tokoh masyarakat di sana, untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terdengar suara dari dalam rumah Pak Ustadz. Tidak lama berselang, pintu rumah Pak Ustadz terbuka dan muncul seorang wanita parubaya menyapa dan mempersilahkan untuk masuk kepada Pak Sudin. Oh, Pak Sudin, silakan masuk. Dan ternyata itu adalah istri Pak Ustadz yang bisa dipanggil Umi. Namun Pak Sudin tidak masuk terlebih. Ia menanyakan keberadaan Pak Ustadz. Maaf Mi, saya mau tanya, Pak Ustadznya ada? Oh, ada di dalam. Ayo silakan masuk dulu, jawab Umi seraya kembali mempersilahkan masuk kepada Pak Sudin. Silakan duduk Pak, saya panggilkan Bapak dulu ya. Lalu Umi masuk ke dalam kamar, memanggil Pak Ustadz. Pak Ustadz pun keluar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dengan penuh senyum ramah, menyapa dan menyalami Pak Sudin. Lalu beliau duduk di kursi tamu. Dia berhadapan dengan Pak Sudin. Tumben, kau datang kemari. Ada apa Pak? Tanya Pak Ustadz kepada Sudin, mengawali obrolan. Begini Pak Ustadz, maksud dan tujuan saya ke sini mau minta tolong. Singkat cerita Pak Sudin pun menceritakan semua tujuan, yang intinya meminta tolong kepada Pak Ustadz untuk mengobati Hartini dengan cara doa. Karena secara medis semua hal sudah tidak ada perubahan. Baik Pak Sudin, saya akan mencoba semampu saya. Kalau pendapat saya, mari kita sama-sama berusaha. Kumpulkan keluarga, melakukan pengajian, baca surah Yasin dan surah lainnya. Mohon kepada Allah, jika memang umurnya masih panjang, kita mohon supaya Allah mengangkat penyakitnya. Namun jika sebaliknya, kita mohon dilancarkan. Gimana akhir ceritanya? Yang akhirnya
meminta persetujuan Pak Sudin sebagai keluarganya. Sejenak Pak Sudin termenung, seakan ia ragu untuk mengambil keputusan. Lalu Pak Sudin berkata, "Gimana Pak Ustadz, kalau saya pulang dulu, saya akan berunding terlebih dahulu dengan keluarga." "Oh ya bagus ya, memang harusnya seperti itu Pak, supaya jangan nanti jadi fitnah kepada saya," sambung Pak Ustadz. "Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Pak Ustadz." Lalu Pak Saludin pun pamit pulang untuk berembuk dengan keluarganya. Singkat cerita, jam 15.00.30 selepas salat asar, terlihat Pak Ustadz baru saja tiba di rumah pulang dari masjid. Pak Saludin sudah berada duduk di bangku teras rumah Pak Ustadz. Pak Sudin, udah lama menunggu ya?" tanya Pak Ustadz kepada Pak Sudin. "Belum Pak, baru saja." Pak Sudin sedikit membungkukkan badannya, tanda hormat kepada Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz dan Pak Sudin masuk ke rumah. "Pak Ustadz, jadi bagaimana hasil berembuk dengan keluarga Pak Sudin?" tanya Pak Ustadz yang memulai obrolan. "Alhamdulillah Pak, keluarga semuanya setuju karena kasihan kepada Hartinem," ujar Pak Sudin dengan raut wajah terlihat sedih. "Baiklah kalau begitu, sekarang kita ke rumah Bapak," ujar Pak Ustadz. Singkat cerita, Pak Ustadz berangkat ke rumah Pak Sudin dan tibalah di rumah Pak Sudin, terlihat sudah berkumpul. Mereka menunggu kedatangan Pak Ustadz sebelum memulai ritual doa bersama, memohon kepada Allah untuk kesembuhan atau kelancaran jika memang sudah saatnya Pak Hartinem kembali kepada Sang Ilahi. Pak Ustadz meminta segelas air putih lalu diletakkan di tengah ruangan itu. Singkat cerita, ritual pembacaan doa yang diawali pembacaan surah Yasin yang dipimpin Pak Ustadz selesai. Lalu Pak Ustadz mengambil gelas yang berisikan air putih tadi. Lalu beliau berbicara di hadapan seluruh keluarga Pak Sudin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya kita sudah melaksanakan doa bersama buat Hartinem, memohon yang terbaik buat Hartinem yang sedang sakit keras. Sekarang di tangan saya ada segelas air putih yang sudah kita doakan tadi. Air putih ini semoga bisa jadi obat buat Hartinem. Jika dia masih berumur panjang, kita doakan saja untuk kesembuhannya setelah diminumkan air ini. Insya Allah. Namun berarti Pak Hartinem sembuh. Namun jika memang umurnya sudah dekat, maka akan dimudahkan jalannya. Bagaimana? Bapak dan ibu-ibu setuju?" Demikianlah pembicaraan Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Lalu secara bersamaan pihak keluarga menjawab setuju. Pak Ustadz dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Pak Ustadz meminumkan air putih itu sembari dengan menggunakan sendok sebanyak 3 kali. Kemudian Pak Ustadz meminta bantuan kepada istrinya Pak Sudin, yaitu budenya, untuk mengusapkan air putih itu ke seluruh tubuh Pak Hartinem yang terbaring tidak berdaya. Usai mengusapkannya, lalu dengan disaksikan seluruh keluarga, Pak Ustadz mulai membisikkan 2 kalimat syahadat di dekat telinga Pak Hartinem. Namun seluruh keluarga menyaksikan itu dengan rasa berdebar dan sedih. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Terlihat bibir pucat Pak Hartinem bergetar pelan, seakan ia mengikuti apa yang diucapkan Pak Ustadz. Dari sudut matanya terlihat bening air matanya menetes. Dan tiba-tiba Pak Hartinem pun mengeluarkan suara pelan dari mulutnya seperti orang tersedak, lalu terkurai tidak bergerak lagi. "Innalillahi wa innalillahi raji'un." Pak Ustadz mengucapkan kalimat itu. Tentu saja semua keluarga paham artinya apa ketika mulai terdengar isak tangis dari keluarga, terutama budenya Hartinem. "Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal duka, dan selamat jalan Hartinem. Semoga bahagia di sisinya." Pak Ustadz memanggil Pak Sudin karena ada yang perlu disampaikan. Pak Sudin pun mendekat dan bertanya, "Ada apa Pak?" tanyanya ke Pak Ustadz. "Begini Pak,
Coba pergi ke puskesmas saat ini juga, minta tolong ke dokternya untuk mengecek Pak Hartinem, untuk memastikan kondisi Hartinem, ujar Pak Ustadz kepada Pak Sudin. Oh, ya wis Pak Ustadz, jawab Pak Sudin tanda setuju. Lalu ia berbicara kepada salah seorang keluarganya untuk pergi ke puskesmas. Tempat tidak lama berselang, dokter dari puskesmas itu datang dan langsung mengecek Hartinem. Tidak memakan waktu lama, dokter itu melakukannya. Lalu dokter itu menjelaskan kepada Sudin dan Pak Ustadz bahwa Pak Hartinem sudah tiada. Sebenarnya dari tanda ciri-cirinya Pak Ustadz sudah tahu kalau Pak Hartinem sudah pergi. Namun beliau tidak mau gegabah, makanya dipastikan dengan keterangan medis. Sehingga cerita sore itu juga jenazah dimandikan serta dikafani. Berhubung tidak ada lagi keluarga yang ditunggu, sepakatan keluarga, jenazah segera dikebumikan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jenazah dikebumikan. Dengan hari yang banyak, kaum ibu-ibu menangis karena semua tahu bagaimana hidup almarhumah. Malam itu juga menjadi malam pertama dilaksanakannya takziah di rumah Pak Sudin. Para warga tetangga berdatangan ke rumah Pak Sudin untuk melaksanakan takziah berdoa untuk almarhum Pak Hartinem. Namun tidak lama pelaksanaan takziah pun selesai, lalu warga pun kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya terdengar desas-desus, bisik-bisik keluarga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari takziah ketika melewati rumah Pak Hartinem yang saat ini dihuni Hartini dan Trisno. Terlihat penampakan Pak Hartinem tengah berdiri di halaman menghadap rumah itu. Ada pula yang mengaku melihatnya tengah duduk di depan bangku rumahnya. Aku tadi malam melihat Pak Hartinem berdiri di depan rumahnya Tresno. Tiba-tiba saja Pak Uji berbicara kepada Slamet. Dan kemudian Pak Slamet pun menimpali ucapan Pak Uji. Alah, kamu mungkin salah lihat. Sumpah, aku gak bohong. Pak Uji bersumpah dan berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dilihat itu benar, tidak salah lihat. Mas Slamet tidak menimpali lagi. Ia hanya diam seperti tengah memikirkan sesuatu. Dengan wajah tertunduk pasrah, berbicara dengan pelan. Kasihan Hartinem, hidupnya menderita sampai ajal menjemputnya. Pak Slamet terlihat sedih karena Hartinem adalah keponakannya juga, yaitu anak saudara tertuanya. Malam terasa begitu sunyi di desa itu. Hujan rintik membasahi bumi secara perlahan. Tidak ada bulan dan juga tidak ada bintang. Gelap dan hening ditambah lagi desas-desus cerita warga yang mengatakan melihat penampakan Pak Hartinem semakin menambah kesunyian di desa itu. Di rumah Pak Sudin warga berkumpul tengah husu melaksanakan takziah. Ya, malam itu memang malam ketiga Pak Hartinem meninggal. Setengah jam berlalu. Takziah pun usai, warga tetangga setempat duduk sambil mengobrol dan menikmati hidangan ringan yang disuguhkan oleh keluarga Pak Hartinem. Tiba-tiba saja Pak Sudin berbicara kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, akhir-akhir ini saya mendengar cerita dari warga. Katanya banyak yang melihat kalau keponakan saya itu sering menampakkan diri. Ya, walaupun saya belum pernah melihatnya. Tutup cerita Pak Sudin. Begini Pak, juga yang lainnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Sudin yang mungkin mewakili yang lainnya. Saya pastikan yang warga lihat itu bukanlah Hartinem, melainkan jin yang menyerupai Hartinem, supaya warga takut dan akhirnya membawa kita ke hal-hal syirik. Jadi kita jangan takut, justru kita doakan terus Hartinem supaya husnul khotimah. Tutup Pak Ustadz pada warga. Serius mendengarkan penjelasan Pak Ustadz dan paham apa yang disampaikan. Warga pun terlihat lega, lalu melanjutkan dengan minum kopi serta obrolan lain di dapur. Ibu-ibu melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak yang duduk di ruang keluarga Pak Sudin. Kopinya habis, kalau masih ada tambah lagi ya. Dari ruang keluarga, seseorang memanggil Bude meminta tambahan kopi, karena kopi yang diteko sudah habis. Iya sebentar ya, aku beli kopi dulu ke warung, kopinya habis.
jawab Pak Sudin. Lalu dengan membawa senter, Pak Sudin pergi ke warung yang tentunya melewati rumah Trisno dan rumahnya Hartini yang dulunya rumah Hartinem dengan menggunakan senter dan payung. Pak Sudin pun berjalan melewati rumah itu. Tepat ketika melewati rumah yang berarti, namun tiba-tiba saja ada yang menyapanya. "Mau beli kopi, Bade?" Sontak saja Bade Sudin terkejut, lalu memalingkan mukanya ke searah suara itu yang terdengar dari sebelah kirinya. "Kaget aku, Dok. Kamu ngapain hujan-hujan begini di sini?" Bu Sudin yang sesaat menghentikan langkahnya, namun seseorang yang bertanya tadi tidak menjawab. Dia hanya menundukkan wajahnya. "Ya wis, aku ke warung dulu ya." Lalu Bude melangkah lagi hendak ke warung membeli kopi. Astagfirullah. Ketika itu Bude menghentikan langkahnya. Ia berdiri tegak, tidak bergerak, tubuhnya gemetaran. Dalam hatinya ia berkata, "Itu kan Hartinem." Lalu Bude pun tidak sadarkan diri. Kembali ke rumah Pak Sudin, jamaah yang masih ngobrol-ngobrol selesai melaksanakan takjiah berlangsung berpamitan. Selain malam sudah mulai larut, kopi yang ditunggu pun tidak kunjung datang. Demikian pula dengan Pak Rusdi dan juga Pak Ustadz. Beliau terlebih dahulu berpamitan untuk pulang. Mereka berjalan berdampingan karena yang membawa senter hanyalah Pak Ustadz. Singkat cerita, tibalah di depan rumah Pak Ustadz berpamitan kepada Pak Rusdi, disertai berbagai basa-basi menawarkan untuk mampir. "Mampir dulu, Pak." "Oh, dah usah Pak Ustadz, sudah malam, lain kali saja," jawab Pak Rusdi. Pak Rusdi pun berlalu. Pak Ustadz pun kemudian menuju pintu rumahnya. Namun belum lagi pintu itu diketuk, tiba-tiba, astagfirullah, Pak Ustadz terdengar suara teriakan Pak Rusdi yang memang belum jauh dari rumahnya Pak Ustadz. Sontak mendengar teriakan itu, Pak Ustadz terkejut dengan setengah berlari. Ia menuju teriakan itu. "Ada apa Pak Rusdi?" tanya Pak Ustadz panik dengan senter di tangannya disorotkan ke arah jalan. Tanah yang becek karena diguyur hujan. "Ini Pak Ustadz, Bu Sudin, saya tergeletak di sini," jawab Rusdi dengan suara yang gugup. "Ya Allah, kenapa ini?" "Ya sudah, ayo kita angkat, bawa ke rumah saya," ujar Pak Ustadz. Lalu tubuh Bude atau istri Pak Sudin digotong dibawa ke rumah Pak Ustadz, karena rumah itu yang paling dekat. Di rumah Pak Ustadz, Bude dibaringkan. Terlihat Umi sigap mengambil handuk dan seember air kecil, lalu membersihkan tubuh Bude, karena tubuh Bude berlumuran tanah. "Cepat Rusdi, kabari Pak Sudin." Pak Ustadz menyuruh Rusdi memberikan kabar kalau Bu Sudin tergeletak pingsan di jalan. Tanpa bicara, Pak Sudin pun langsung pergi. Setelah tubuhnya Bude dibersihkan, Umi mengerut keningnya Bude dengan minyak kayu putih. Tidak lama kemudian Bude pun tersadar. Tentunya ia bingung dengan sekelilingnya. Sedang di mana saat itu? Bude berusaha bangun, namun Umi mencegahnya. "Ya sudah, baring aja dulu Bu Sudin," ujar Umi. "Barusan Rusdi menemukan ibu pingsan di jalan." "Kenapa sebenarnya Bu?" tanya Umi. Bude tidak menjawab, hanya menangis dengan raut wajah ketakutan. Lalu Umi memberikan segelas air putih kepada Bu Sudin. Setelah minum, Bu Sudin terlihat sedikit tenang, dan ia pun sudah bisa duduk dengan tenang. Lalu Bu Sudin menceritakan semua yang ia alami ke Umi dan Pak Ustadz. Tidak lama kemudian, Pak Sudin datang, lalu membawa Bu Sudin pulang. Malam ke-7 pasca meninggalnya Hartinem, seperti biasa, di rumah Pak Sudin melaksanakan takjiah, dan malam terakhir dilaksanakannya takjiah. Malam itu juga seperti malam-malam sebelumnya, selalu saja hujan, walau tidak deras hanya gerimis, namun cukup membuat suasana mencekam. Hartini saat itu hanya berdua dengan bayinya di rumah. Trisno malam itu tengah ikut takjiah. Mantan istrinya di rumah Pak Sudin. Tiba-tiba saja Hartini merasakan perutnya mules dan ingin buang hajat ke WC. Ada rasa takut keluar rumah. Tapi karena memang pada saat itu WC dan kamar mandinya jauh terpisah dari rumahnya, yang terletak kira-kira 10 meter dari pintu dapur.
Namun sakit perutnya tidak dapat ditahan lagi, harus segera ke WC. Akhirnya harus ini nekat memberanikan diri dan pergi buang hajat. Ia tinggalkan anak bayinya di kamar yang tengah tidur pulas. Dengan segera Hartini menyelesaikan hajatnya karena ia mendengar suara tangisan bayinya. Setelah selesai, Hartini segera kembali ke dalam rumah. Lalu ia menuju kamar yang pintunya hanya menggunakan gorden, alias tidak berdaun pintu. Dengan tergesa-gesa, Hartini menyibakkan kain gorden pintunya dan hendak masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja, Hartini hanya bisa berdiri tegak dengan mulut dan mata terbuka lebar. Bagaimana tidak? Saat itu, Hartini melihat sesosok perempuan tengah berbaring dengan posisi miring menghadap bayinya. Rambut sosok itu tergerai basah. Matanya menatap kosong ke arah bayinya Hartini. Pakaian sosok itu berwarna putih kotor dan basah. Hartini pun mulai terkulai lemas dan terjatuh di lantai. Hartini pun tidak sadarkan diri. Di rumah Pak Sudin, Tresno terlihat gelisah. Entah kenapa hatinya saat itu sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya. Sesaat selesai tajia, Tresno pun langsung pulang berpamitan. Dan setibanya di rumah, Tresno mengetuk pintu rumahnya seraya memanggil Hartini. Har, buka pintu, Mas pulang nih. Namun tidak ada suara yang menjawab dari dalam atau membukakan pintu untuknya. Hanya suara tangis bayinya yang ia dengar. Setelah semakin tidak enak perasaannya, lalu Tresno memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya. Dengan sekali dobrakan saja, pintu terbuka lebar. Dengan tergesa-gesa, Tresno langsung masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar yang terdengar tangisan bayinya dari dalamnya. Astagfirullah, kenapa kamu Hartini? Tresno terkejut melihat istrinya tergeletak di depan pintu kamarnya. Tentu menyulitkan langkahnya yang hendak masuk ke kamar. Tresno pun berusaha mengangkat tubuh istri barunya itu dari depan pintu dan hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah dipangku dan melangkah masuk ke dalam kamar, tubuh Hartini terjatuh terhempas di lantai dari pangkuan Tresno. Dek Hartinem, hanya kata itu yang keluar dari mulut Tresno. Sekujur tubuh Tresno gemetaran, lututnya terasa lemas. Tresno dengan mata melotot memandang ke atas dipan, di mana anaknya tengah menangis di samping. Di samping bayinya, dia melihat sosok perempuan yang ia kenal bertahun-tahun. Wajah perempuan itu putih pucat, matanya terlihat putih semua. Ya, dia adalah Hartinem, mantan istrinya yang telah ia sakiti hingga ajal menjemputnya. Hartinem pun namun segera perlahan bangkit dan duduk di tepi dipan. Mulutnya tidak berbicara, mulutnya rapat, namun Tresno mendengar Hartinem berbicara. Hati kamu menyakitiku, Mas. Aku tidak terima kau perlakukan seperti ini. Tiba-tiba Tresno merasakan sakit di bagian lehernya. Cukup nak, jangan ikuti amarahmu. Kembalilah ke alammu, biarlah kami yang menyelesaikan semua ini. Tiba-tiba saja terdengar suara keras. Dan ternyata Pak Ustadz dengan Pak Sudi sudah berdiri di depan pintu kamar itu. Iya Nduk, sing sabar, kembalilah ke alammu dengan tenang. Pak Sudin pun ikut berbicara. Seketika penampakan Hartinem pun hilang, menyisakan aroma bunga kamboja. Saat di rumah Pak Sudin, Pak Ustadz sudah memperhatikan sikap Tresno yang terlihat gelisah. Lalu ketika Tresno dengan terburu-buru berpamitan, Pak Ustadz diam-diam mengajak Pak Sudin untuk mengikuti Tresno. Karena Pak Ustadz merasakan akan terjadi sesuatu. Pak Sudin, tolong urusin Tresno, saya mau ikutin Hartinem. Pak Ustadz memerintah Pak Sudin, dia untuk mengurusi Tresno dan anak istrinya. Sementara Pak Ustadz pergi untuk mengikuti Hartinem. Pak Ustadz keluar rumah Tresno menuju rumahnya. Tidak lama berselang Pak Ustadz keluar lagi dengan membawa senter dan sebotol air putih. Pak Ustadz berangkat bersama anak laki-lakinya yang bernama Dayat. Mau kemana kita Pak? Sambil terus melangkah, Dayat bertanya. Jangan banyak tanya, udah diam saja, ikuti saja Bapak, jawab Pak Ustadz singkat.
Dayat pun dengan tidak bertanya-tanya lagi terus berjalan mengikuti ayahnya di kegelapan malam yang dingin dan sunyi, mengikuti ayahnya. Hingga tibalah di suatu area yang masih banyak semak belukar. Terlihat gundukan-gundukan tanah yang di atasnya tertancap kayu-kayu sebagai penanda, yaitu area pemakaman. Pak, ini kan kuburan. Bapak mau ngapain sih ke sini? Kembali Dayat bertanya dengan suara pelan dan bergetar. Tanda rasa takut mulai merasukinya. Hal tersebut pun Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan. Pak Ustadz terus berjalan di celah-celah pemakaman itu. Lalu berhenti di satu makam yang terlihat masih baru. Bunga-bunga yang bertaburan di atasnya mulai terlihat layu berwarna kecoklatan. Tanpa disengaja Dayat mengarahkan cahaya senternya ke bagian nisan kuburan yang terbuat dari kayu. Tertera satu nama di nisan kayu itu. Arti namanya adalah Hartinem binti Sukirman. Sontak Dayat terkejut dan membalikkan badan, lalu berlari pergi. Namun entah kenapa Dayat hanya bergerak di tempat, tidak dapat melangkah jauh. Napasnya tersengal-sengal. Tanpa sengaja ia memalingkan mukanya ke belakang, dan ternyata kain sarung yang ia pakaikan untuk ibadah dipegang ayahnya. Pantas saja dia tidak bisa berlari. Mau kemana kamu? Sini diam. Dengan santai ayahnya bertanya dan menyuruh duduk di sampingnya. Dayat tidak menjawab. Dengan berat hati dan napas masih mempuruk, akhirnya ia duduk kembali di samping ayahnya yang fokus berdoa menghadap makamnya Hartinem. Dengan khusyuk Pak Ustadz membaca doa dan Dayat hanya mengaminkan saja sambil terus melihat ke kanan dan ke kiri, entah apa yang ia lihat. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyiramkan air putih yang tadi dia bawa dari rumah. Tiba-tiba saja dari kegelapan terdengar suara isak tangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu. Seiring turunnya rintik hujan mulai kembali membasahi area pemakaman itu. Sudahlah nak, yang tenang di sana. Jangan turutkan amarahmu. Karena itu akan dimanfaatkan jin untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu serta menempatkanmu di surganya. Aku berjanji akan selalu mendoakanmu, ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun pergi bersama Dayat kembali pulang meninggalkan Hartinem yang beristirahat di pembaringan terakhirnya dengan tenang. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya bawakan tentunya bisa dijadikan pelajaran dan bisa menghibur kalian semua. Dan sekali lagi, terima kasih.